Firman Tuhan mengajarkan pada kita dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi kita bisa melihat di sini, sukacita dilakukan bukan pada waktu kita diberkati saja, tapi pada waktu kita berkekurangan, kita wajib bersukacita. Filipi 4 ayat 4 mengajarkan pada kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali aku katakan bersukacita, sukacita dilakukan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi juga pada waktu kita sakit. Bersukacita dilakukan bukan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi waktu kita dalam keadaan kurang baik. Mengalami kuasa kebangkitan. Saya mengajak untuk kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 1-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Maka segera pergilah mereka dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya momentum sejarah bahwa Yesus bukan sekadar manusia, tapi Tuhan. Jika seorang nabi itu lahir, menerima pewahyuan, dan kemudian di akhir hidupnya mati. Sedangkan Yesus yang adalah Tuhan lahir jadi manusia, menerima pewahyuan, mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Yang menarik, kebangkitan Kristus itu bukan sekedar bukti bahwa kita punya Tuhan yang hidup, tapi kebangkitan Kristus adalah kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Karena sebelum kebangkitan Kristus, murid-murid Yesus dalam keadaan hopeless, putus asa, ketakutan. Mereka takut kepada orang Yahudi, mereka takut kepada orang-orang Romawi, mereka takut bahwa mereka akan mengalami seperti yang Yesus alami. Mereka putus asa karena gurunya yang diandalkan mati. Namun begitu Yesus hidup, mereka memiliki pengharapan dan tidak ada lagi ketakutan. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya mengubah sejarah, tapi adalah suatu momentum di mana setiap orang percaya diubahkan, diberi kuasa, dan menjadi agen perubahan. Kita belajar sekarang ada 3 tanda dari kuasa kebangkitan. Yang pertama, kita akan mengalami sukacita yang besar. Matius 28 ayat 8 bagian A dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain di sini bukan Maria ibu Yesus. Kemungkinan besar dia adalah tante Tuhan Yesus atau anti Tuhan Yesus, bibi Tuhan Yesus, ibu dari Yakobus dan Yohanes. Mereka menengok kubur Yesus. Ternyata kubur itu sudah kosong. Malaikat Tuhan memberitahu bahwa Yesus yang mereka cari telah bangkit. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan ketakutan, namun kemudian berubah dengan sukacita yang besar. Wow, rasa takut, rasa putus asa mereka berubah menjadi rasa sukacita yang besar. Jadi, apabila kita menyadari bahwa Yesus bangkit, berarti kita memiliki sukacita surgawi. Meskipun apa yang kita lihat menyedihkan dan mengecewakan, tetapi kita memiliki alasan untuk tetap bersukacita. Karena Yesus kita adalah Tuhan yang bukan sekedar mati, tapi bangkit dari kematian. Itu sebabnya saat kita menghadapi masa-masa yang sukar
dalam kehidupan ini, jangan pikirkan yang negatif-negatif. Wah, saya sebentar lagi mati nih. Wah, penyakit saya tambah parah nih. Wah, masa muda saya hancur sudah. Wah, rumah tangga saya udah gak ada pengharap. Akhirnya kita mulai mengutuk diri sendiri. Dan kita gak bisa memperbaiki diri kita. Justru saat kita menghadapi situasi yang terberat, ingat Yesus sudah bangkit. Jika Tuhan kita hidup, berarti setiap firman yang kita baca, setiap doa dan penyembahan yang kita naikkan jadi hidup. Saya kasih kesaksian, Tuhan kita adalah Tuhan hidup, membuat apa yang kita baca lewat firman Tuhan dan apa yang kita naikkan dalam pujian penyembahan maupun doa akhirnya jadi hidup. Ada kesaksian, ada seorang anak muda bernama Aldi Novel Adilang, usia 19 tahun, seorang penjaga lampu rompong rumah rakit penangkap ikan di laut. Dilaporkan hanyut terbawa arus karena angin kencang. Pada tanggal 14 Juli 2018, Aldi hanyut selama 49 hari dari perairan Manado, Sulawesi Utara hingga ke Jepang. Di laut Aldi harus makan ikan mentah, minum air hujan, kadang minum air laut yang asin, diserang hiu, dihantam badai besar. Tapi Tuhan melindungi Aldi. Selama 49 hari Aldi bisa survive dan kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Panama MV Arpedio pada tanggal 31 Agustus 2018, seperti gambar yang Anda lihat di depan. Lalu mereka ingin memastikan Aldi dalam keadaan kondisi baik. Aldi dibawa ke Osaka, Jepang, lalu dijemput oleh konsultan jenderal Republik Indonesia. Setelah mendapat izin dari otoritas pemerintah Jepang, lalu Aldi dibawa pulang ke Indonesia dengan pesawat bintang 5 ke Manado untuk berjumpa dengan keluarganya. Kesaksian hidup Aldi tersiar sampai ke media internasional. Dan ketika diinterview oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia, mereka bertanya apa yang menyemangati Aldi tetap bisa mau hidup. Aldi kemudian menjawab, saya sempat putus asa, tapi yang saya lakukan adalah saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari. Suatu kali ada suara yang berkata, jangan putus asa Aldi, aku bersama dengan engkau, jangan takut. Engkau akan diselamatkan oleh kapal yang besar. Dan benar, Tuhan membuktikan janjinya dan menyelamatkan Aldi. Janji Tuhan itu bukan janji manusia atau janji caleg yang asal bunyi, sukar menepati janjinya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus pernah memberitahu 4 kali tentang kematiannya, tapi dia juga memberitahu tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Dan terbukti bahwa apa yang dijanjikan dia penuhi. Dia bukan sekedar mati, tapi bangkit. Pertolongan dalam hidup ini ada 2. Yang pertama dari Tuhan dan yang kedua dari manusia. Pertolongan dari manusia itu penuh dengan keterbatasan dan seringkali mengecewakan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Membuat kita gak bisa lihat pengharapan. Tapi pertolongan yang kedua, puji Tuhan, itu datang dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan itu terbukti. Bukan cerita khayalan atau cerita fiction atau dongeng. Dan firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, semua pohon yang ditanam di tepi aliran air yang buahnya selalu tumbuh di setiap musim kehidupan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang mengalami sukacita pasti dia akan bertahan di tengah-tengah penderitaan. Dia akan mengalami tangan Tuhan yang besar. Saya teringat dengan Daud ketika melihat bahwa saya direndahkan selama 40 hari 40 malam oleh Goliat. Daud berkata kepada Goliat, kita berhadapan, engkau akan melihat Tuhanku yang besar. Goliat sempat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan ketapel. Dan Daud berkata, aku datang kepadamu demi nama Tuhan. Sementara semua orang Israel ketakutan, Raja Saul ketakutan, Daud penuh sukacita. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang besar bersama dengan Daud. Dan apa yang terjadi? Sekali lemparan batu, Goliat ditaklukkan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang bersukacita, orang yang tidak gentar, bisa lihat opportunity, lihat kesempatan. Dia bisa lihat Tuhan lebih besar dari masalahnya. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar, maka Tuhan yang sama juga memampukan kita untuk bisa mengalahkan badai-badai. Itu sebab penting di sini sebagai anak-anak Tuhan yang selalu merayakan Paskah,
Mari kita memiliki sukacita yang besar. Bangsa Israel ketika dikejar oleh bangsa Mesir, tentara Firaun, dari belakang dan di depan laut terberau. Mereka ketakutan, mereka nangis, mereka teriak, minta tolong, bingung bagaimana apa yang sudah lakukan. Sedangkan Musa tenang, gak panik. Dia tetap menjaga hati. Dalam ketenangan Tuhan berbicara. Dan Tuhan katakan kepada Musa, arahkan tongkatmu ke laut. Dan ketika tongkat Musa diarahkan ke laut, maka laut itu terbelah dua. Dan bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut yang kering. Amazing dan luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan pada kita dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Kalau bangsa Israel panik dan Musa ikut panik, maka yang terjadi Musa gak bisa dengar suara Tuhan. Akibatnya seluruh bangsa Israel mati. Dihantam, dipukul oleh bangsa Mesir. Tapi karena Musa gak panik, membuat Musa bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Disitulah ada jalan keluar. Jadi kita bisa melihat di sini sukacita dilakukan bukan pada waktu kita diberkati saja, tapi pada waktu kita berkekurangan, kita wajib bersukacita. Filipi 4 ayat 4 mengajarkan pada kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali aku katakan bersukacita, sukacita dilakukan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi juga pada waktu kita sakit. Bersukacita dilakukan bukan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik saja, tapi waktu kita dalam keadaan kurang baik. Hanya orang yang mati yang gak bisa bersukacita. Hanya orang yang mati yang gak bisa bersyukur. Jadi selama kita hidup dan kita punya Tuhan hidup, apapun yang terjadi, kita wajib bersukacita. Sebab selalu ada jalan keluar. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Orang tuh kalau gak bersukacita, maka dia jadi pesimis. Maka dia jadi down. Maka dia gak bisa lihat opportunity. Tapi kalau di hati dia penuh dengan sukacita, di tengah-tengah kesesakan, ini adalah obat yang manjur untuk melihat pemulihan terjadi, untuk melihat jalan keluar terjadi, untuk melihat jawaban dari Tuhan terjadi. Gak usah jauh-jauh kalau kita punya anak. Anak kita sukacita, kita ikut bersukacita sebagai orang tuanya. Kalau anak kita sedih, kita sebagai orang tua ikut sedih sama dengan Bapa di surga. Waktu kita bisa bersukacita di tengah-tengah kesesakan, bisa bersyukur di tengah-tengah kesusahan. Ini yang membuat hati Tuhan pecah melihat keadaan kita yang susah, tapi kita masih bisa bersyukur dan bersukacita, masih tetap bisa terus berharap kepada Tuhan. Dia gak akan pernah tinggal diam, dia akan bangkit dari singgasananya, dia akan tinggalkan taktanya, dan kemudian dia akan segera mengarahkan pertolongan kepada kita.